Dan penyebab kematian dari keluarga ini masih menjadi misteri dan ninggalin tanda tanya besar. Kenapa mereka bisa meninggal dalam satu rumah dengan jangka waktu yang berbeda-beda dan tidak ada orang yang tahu kematian mereka selama itu. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Pemirsa, kematian 4 orang dalam satu keluarga jenazahnya ditemukan mengering di Kalideres, Jakarta Barat. Masih menyisakan teka-teki. Menceritakan sejumlah hal yang pernah dilakukan satu keluarga tewas. Salah satunya adalah dugaan kelaparan. Apa kaitan bedak bayi dan kapur barus dengan kematian korban? Belum lama ini ada satu keluarga di Kalideres yang menjadi sorotan banyak orang. Gimana enggak? Satu keluarga ini ditemukan udah gak bernyawa dengan penyebab kematian yang masih jadi misteri dan memunculkan teka-teki yang belum bisa dipecahkan sama pihak kepolisian. Kalau gue ingat lagi nih ya, sekilas peristiwa kematian itu satu keluarga di Kalideres ini tuh ngingetin gue sama salah satu serial Netflix yang ngulik tentang kematian satu keluarga secara misterius di Burari, India. Nah, bagi kalian yang belum nonton kasus keluarga di India ini, boleh cek videonya di YouTube channel gue karena gue udah pernah bahas di episode sebelumnya. Linknya udah gue taruh. Oke. Gue udah coba rangkum dari beberapa artikel media mengenai kasus ini, kematian satu keluarga di Kalideres ini untuk kalian semua. Oke, ini sebenarnya gimana ya, bisa dibilang saking ngejelimetnya ini kasus, polisi itu sampai sekarang itu melibatkan banyak pihak untuk melakukan investigasi. Ada ahli forensik, ada mediko legal, terus ada patologi anatomi, psikiatri, psikolog, forensik, toksikologi forensik, dan ahli DNA, serta para ahli dari Universitas Indonesia. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi dengan keluarga ini? Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, paman, ditemukan tewas di rumahnya dengan keadaan sudah membusuk dan tubuhnya mengering. Semua mayat tersebut berhasil diidentifikasi, antara lain kepala keluarga bernama Rudianto Gunawan berumur 71 tahun yang ditemukan tewas di kamar belakang. Dengan posisi itu tiduran di atas kasur. Lalu ada istri dari Rudianto bernama Reni Margareta Gunawan berumur 68 tahun yang ditemukan tergeletak di lantai kamar depan. Kemudian ada anak perempuan mereka bernama Dian Febiana Apsari Dewi umur 42 tahun yang ditemukan di atas kasur kamar depan. Dan adik dari Rudianto bernama Budianto Gunawan umurnya 68 tahun yang ditemukan di ruang tamu dengan posisi terlentang bersandar di sofa. Terus gimana para korban ini bisa ditemukan? Kasus kematian para korban ini terungkap pada Kamis 10 November 2022. Awalnya ada petugas PLN yang datang ke rumah keluarga Rudianto di perumahan Citra Garden Extension Blok AC5 nomor 7 Kalideres, Jakarta Barat. Nah, petugas PLN ini datang karena memang sebelumnya Dian sempat menghubungi pihak PLN pada 4 Oktober 2022 untuk memutus aliran listrik rumahnya. Terus, pihak PLN coba hubungi Dian lagi di tanggal 22 Oktober 2022 melalui Pak RT untuk make sure nih, kalau listrik rumah mereka diputus karena adanya penunggakan biaya. Tapi dari situ udah gak ada respon sama sekali. Alhasil, di bulan November ini petugas PLN datang untuk ngecek. Tapi setelah petugas PLN berusaha untuk mengetok rumah tersebut, gak ada satupun pemilik rumah yang keluar. Rumahnya juga ternyata dikunci dari dalam. Dan mereka pun mencium ada bau gak enak yang bersumber dari dalam rumah. Nah, petugas PLN ini kan ngerasa kalau misalnya bau yang dihasilkan dari dalam rumah ini berbeda, bukan kayak bau bangkai tikus pada umumnya. Nah, mereka ini coba telepon ketua RT setempat yang bernama Asiung untuk ngasih tahu hal tersebut. Nah, karena kecurigaan Pak RT punya inisiatif buat ngedobrak pagar rumah keluarga ini dengan bantuan pengurus lainnya dan disaksikan sama security juga. Setelah pagar berhasil dibuka, mereka coba buka pintu utama tapi ternyata dikunci juga. Akhirnya mereka coba buka paksa jendela untuk ngecek keadaan di dalam. Dan pada saat itu, Pak RT pertama kali melihat mayat Budianto yang berada di ruang tamu. Pak RT pun langsung telepon Polsek Kalideres, Jakarta Barat untuk melaporkan hal yang terjadi. Setelah polisi tiba, mereka berhasil mendobrak pintu utama rumah tersebut. Mereka pun menemukan 4 mayat
keadaannya ini sudah membusuk dan masing-masing mayatnya ini berada di ruangan berbeda. Keempat mayat tersebut merupakan satu keluarga yang tinggal di rumah itu. Tetangga yang tinggal di sebelah rumah keluarga ini bernama Ari. Ini bilang kalau terakhir kali dia melihat aktivitas dari keluarga Rudianto pada Oktober sekitar jam 3 sore. Tapi dia nggak ingat tanggal pastinya kapan. Nah pada saat itu keluarga Rudianto ini pesan makanan lewat online. Dan ada yang ambil makanan itu adalah ibunya. Setelah itu Ari udah gak pernah lihat lagi keluarga dari Rudianto ini. Kalian ingat kan? Tadi di awal petugas PLN itu coba chat Dian di bulan Oktober. Tapi cuman checklist 1 dan gak ada respon lagi. Ditambah dari keterangan tetangga juga yang terakhir lihat mereka itu di bulan Oktober. Nah dari sini polisi memperkirakan kalau keluarga ini tuh sudah meninggal dari 3 minggu lalu. Berikut ini adalah fakta dan kejanggalan yang ditemukan di TKP. Ada banyak fakta dan temuan baru yang ditemukan dari hasil investigasi. Ada juga kejanggalan yang muncul di kasus ini. Tapi beberapa dugaan itu bisa dipatahkan termasuk penyebab kematian akibat kelaparan. Dan polisi pun langsung melakukan penyelidikan terhadap kematian para korban. Ternyata waktu kematian keempat korban ini gak meninggal dunia secara bersamaan. Karena tiap korban ini mengalami tingkat pembusukan yang berbeda-beda. Jadi awalnya yang meninggal pertama ini adalah Rudianto. Baru disusul sama Margareta. Kemudian disusul sama Budianto. Dan yang terakhir adalah Dian. Dan penyebab kematian dari keluarga ini masih menjadi misteri dan ninggalin tanda tanya besar. Kenapa mereka bisa meninggal dalam satu rumah dengan jangka waktu yang berbeda-beda dan tidak ada orang yang tahu kematian mereka selama itu. Logikanya guys, logikanya. Keluarga ini kan meninggalnya waktunya beda-beda nih. Misalnya, kalau misalnya di sini kan dibilang bapaknya dulu, ibunya dulu, kemudian pamannya, kemudian baru anaknya. Kalau yang pertama meninggal bapaknya, otomatis ibu dan pamannya dan juga anaknya kan masih hidup. Terus kemudian apakah mereka tidak membuat ritual untuk pemakaman? Atau mereka tidak menghubungi warga setempat untuk membantu pemakaman? Ya pasti itu akan diurus dong. Secara gak langsung. Bukan didiemin sampai membusuk. Apalagi kan baunya itu sampai menyengat. Terus kan rumah juga hawanya juga jadi ngeri juga kan ya. Iya kan sih? Terus yang gue gak habis pikir nih ya sama yang meninggal paling terakhir. Berarti kan dia hidup sendirian dengan 3 mayat lainnya yang udah bau busuk ditambah dalam keadaan rumah yang gelap gak ada listrik. Bisa lo bayangin gak? Iya kan? Ini tuh mind blow banget. Nah, polisi yang melakukan olah TKP ini nggak menemukan adanya barang-barang berharga punya korban yang hilang. Jadi bisa diindikasi kalau misalnya kematian para korban ini bukan disebabkan adanya motif pencurian. Rumahnya pun masih dalam keadaan rapi dan nggak berantakan sama sekali. Ya iyalah, orang rumahnya masuk dikunci dari dalam semua. Mulai dari pagar sampai pintu utama. Ya kan? Karena memang sebelumnya keluarga Rudianto ini bilang ke Pak RT dan tetangga sekitar kalau misalnya rumah mereka ini mau pindah rumah. Makanya barang-barang di dalam rumah itu sebagian udah ada yang dimasukin ke dalam kardus. Polisi pun melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian dari satu keluarga di Kalideres ini. Dari hasil otopsi tidak ditemukan adanya luka akibat kekerasan pada keempat mayat dan juga nggak ditemukan adanya bercak darah di lokasi kejadian. Tapi ada hal janggal dari tubuh para korban. Dokter forensik yang memeriksa bilang kalau misalnya di lambung para mayat ini nggak ada sisa makanan atau minuman apapun. Jadi ada dugaan nih, kalau keempat orang ini sudah lama tidak mengkonsumsi apapun itu. Lalu keempat korban juga diduga mengalami dehidrasi. Jadinya hal inilah yang membuat tubuh mayat itu jadi mengering. Otot-otot para korban pun juga udah mengecil akibat memang tidak memperoleh asupan makanan dan juga minuman dengan jangka waktu yang cukup lumayan lama. Tapi menurut Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar,
kondisi lambung korban yang kosong ini nggak bisa dijadikan penyebab kematian akibat kelaparan. Karena memang mayatnya udah ditemukan lebih dari beberapa bahkan sampai berminggu-minggu kan. Nah biasanya untuk mayat yang udah lama, kondisi organ dalam yang kosong itu merupakan hal yang wajar. Nah yang bikin heran, tidak ditemukan air minum satupun di dalam rumah itu. Apalagi bahan makanan. Kayak beras juga gak ada. Bahkan kulkas pun kosong. Kok bisa ya? Karena adanya dugaan kelaparan, akhirnya polisi coba selidiki makanan terakhir yang dimakan oleh keluarga tersebut. Emang sih gak ada persediaan makanan, tapi ditemukan bungkus bekas makanan. Nah, ditemukan bungkus bekas makanan ini secara gak langsung menepis dugaan kalau misalnya mereka kelaparan. Ya dong. Terus juga polisi menemukan sejumlah struk belanjaan harian di dalam rumah keluarga ini. Tapi itu hasil bon bekas belanja dari tahun 2021. Jadi ya nggak ada yang baru-baru ini bonnya. Lalu dugaan kematian karena kelaparan ini juga langsung dibantah nih sama keluarga korban yang merupakan adik dari Margareta. Yaitu bernama Riz Astuti dan juga Handoyo. Handoyo ini bilang kalau latar belakang perekonomian keluarga Rudianto ini terbilang berkecukupan. Rudianto ini dulu merupakan karyawan kantoran dan Margareta ini pernah berjualan kue. Riz Astuti pun gak pernah dengar para korban ini ngeluh karena gak punya makanan. Korban kerjanya apa sih? Kerjanya dulu jual kue. Yang bapaknya di kantor. Kantoran, kerja kantor. Ibu. Tapi dulu. Nah belakangan ya kita nggak tahu ya karena lepas kontak. Berapa tahun tuh Bu? Mungkin ada 5 tahunan ya. 5 tahun. Udah nggak pernah. Telepon-teleponan? Ya, enggak. Bahkan pas masih tinggal di rumah lama, keluarga Rudianto ini suka bagiin bingkisan ke keluarga lain. Kayak misalnya ngasih makanan, baju, ataupun apapun itu. Keluarga ini juga memiliki aset rumah yang kalau misalnya dinilai ini seharga atau senilai 3,8 miliar rupiah. Sebelumnya, keluarga ini juga punya mobil Honda Brio, tapi kendaraan tersebut ini udah dijual langsung sama Budianto si pemilik mobil ke showroom mobil di tanggal 20 Januari 2022 seharga 160 juta. Oke, gue masih mikirnya gini ya. Kalau misalnya kita lihat rumah keluarga ini kan, kalau gue katakan itu tuh kayak masih jauh dari kata nggak mampu. Apalagi kan mereka habis jual mobil. Kayaknya kalau misalnya cuma sekedar beli makanan di pinggir jalan atau warteg, ya mereka masih mampu gitu kan. Tapi ya namanya manusia gitu. Gini ya, yang namanya manusia itu kalau udah kepepet pasti insting untuk bertahan hidupnya itu ada. Ya kalau kelaparan ya lu makan apa aja gitu yang ada di depan mata lu. Kayak gitu. Misalnya gini, mereka kan masih punya keluarga yang dikenal ya. Kenapa gak coba minta bantuan keluarga? Atau kan mereka juga hidup bertetangga. Kenapa gak coba minta bantuan dari tetangga-tetangga sebelahnya? Ya kali masa sih gak ada tetangga yang mau minjemin uang atau ngasih makan. Kalau misalnya mereka memang gak punya uang untuk beli makanan. Nah tapi ini kenapa mereka diem aja? Apa karena gengsi? Nah, sekilas tentang keluarga Rudianto. Mereka ini dikenal sangat tertutup dan jarang untuk bersosialisasi sama warga sekitar. Bahkan ya guys, para warga mengira kalau misalnya mereka itu udah pindah rumah ya. Udah pindah rumah. Saking udah lama gak pernah kelihatan dan pintu rumah ini selalu tertutup. Dan mereka juga udah lama gak berkomunikasi sama keluarga masing-masing. Jadi terkesan menjauhkan diri lah dari keluarga inti karena tiap ada acara keluarga, mereka itu jarang banget datang. Saking ketutupnya keluarga ini, mereka juga pernah ngelarang petugas Jumantik yang pengen ngecek jentik-jentik nyamuk buat masuk ke dalam rumah pada bulan September. Tertutupnya keluarga ini diperkuat sama pernyataan dari Riz Astuti yang bilang kalau misalnya dia udah lama gak saling kontakan dengan kakaknya. Bahkan terakhir mereka berkomunikasi itu sekitar 5 tahun yang lalu. Dan itu pun cuman sekedar ngucapin selamat ulang tahun dan kirim kado saja. Terus Handoyo, suami dari Riz Astuti ini juga bilang kalau misalnya gak ada
kontakan sama satu keluarga ini selama 20 tahun. Wow. Dan setelah itu mereka itu kayak lost contact gitu aja gitu sama keluarga masing-masing. Hal yang cukup aneh sih ya dari kasus ini yaitu kebiasaan yang dilakukan sama Rudianto. Seorang tetangga bernama Tio ini pernah melihat Rudianto sekitar 2-3 bulan yang lalu yang lagi jalan menuju rumahnya dengan kaki yang dibungkus sama plastik hitam. Otomatis Tio ini kepo dong dan bertanya, kenapa kaki Rudianto ini dibungkus pakai plastik? Tetapi Rudianto cuma diam aja dan tidak menjawab pertanyaan dari Tio. 2 bulan lalu, ada tukang jamu langganan keluarga ini berinisial R dan sempat melihat Rudianto dan Dian ini sedang jalan kaki dari arah pasar dengan membawa kresek hitam. Nah, si R ini heran karena biasanya itu Dian selalu negur dia ketika lewat. Tapi ini gak negur sama sekali dan Dian itu diem aja. Dian pun kelihatan beda dari bentuk tubuhnya. Yang tadinya gemuk sekarang itu jadi lebih kurus. Nah, R juga ngerasa ada yang janggal. Apalagi salah satu anggota keluarga ini niat pinjam uang ke dirinya senilai 50 juta rupiah. Keluarga itu beralasan kalau misalnya uang yang ingin mereka pinjam dipakai buat operasi keluarganya. Tapi karena memang R gak punya uang sebanyak itu, jadi ya dia nolak untuk pinjam. Awalnya ada dugaan dari para korban ini meninggal akibat gas beracun. Tapi hal ini langsung dikonfirmasi oleh Kapolres Metro Jakbar, Kombes Pasma Royce, kalau misalnya kematian keluarga ini bukan disebabkan oleh gas beracun. Karena dari hasil otopsi ini gak ditemukan adanya unsur membahayakan dari dalam organ dalam si para korban ini. Nah, di dalam rumah ini juga ini ditemukan mangkok berisi kapur barus dan juga lilin yang ditaruh di atas meja dekat dengan mayat Budianto Gunawan. Nah, ternyata menurut dokter forensik kapur barus ini bisa digunakan untuk menyerap bau. Tapi hal ini masih jadi tanda tanya, apakah salah satu anggota keluarga ini sengaja menggunakan kapur barus untuk menghilangkan bau mayat mereka. Polisi nemuin bukti lain, berupa bedak bayi dengan jumlah yang banyak. Padahal kan keluarga ini gak memiliki bayi satupun. Dugaannya, si bedak bayi ini dipakai buat nutupin bau busuk yang ada. Tapi ya hal itu juga gak bisa dibenarkan. Karena bedak bayinya ini tuh kan berada di kamar korban dengan keadaan tertutup dan gak dicecerkan ke tubuh mayat. Temuan barang bukti baru dari kasus ini yaitu adalah buku-buku berbagai ajaran agama yang ditemukan dalam rumah keluarga ini. Dari kasus ini banyak spekulasi yang muncul. Dari temuan yang aneh ini mulai dari kebiasaan korban yang pakai alas kaki plastik, menutup diri dari lingkungan sosial, gak makan, gak minum sama sekali, gak mau ada listrik di rumahnya, dan ada temuan buku, kapur barus, lilin, bedak bayi tersebut yang dikaitkan sama adanya suatu sekte yang diduga dianut oleh keluarga ini. Salah seorang kriminolog dari Universitas Indonesia bernama Audrianus Meliala menduga kalau satu keluarga ini itu menganut paham apokaliptik. Apa itu paham apokaliptik? Oke, singkatnya, paham ini merupakan suatu bentuk kepercayaan terhadap hari kiamat. Di mana orang-orang yang menganut paham ini rela mencabut mereka sendiri dengan cara yang ekstrim. Jadi mereka pikir lebih baik mati sekarang daripada ngerasain hari kiamat nanti. Dengan harapan di kehidupan barunya mereka bisa mendapatkan kenikmatan hidup. Misalnya mereka diri dengan sengaja gak makan dan gak minum sampai berminggu-minggu hingga akhirnya meninggal. Ya, gak hanya spekulasi yang diberikan sama ahli, tapi netizen-netizen kita juga banyak juga nih yang speak up tentang kasus ini. Contohnya, ada dugaan lain yang muncul yaitu keluarga ini mengikuti ritual Santara
Ritual ini pernah diterapkan sama komunitas Jain di India berabad-abad lalu. Ritual ini tuh mengacu pada praktik mengurangi asupan makanan dan air secara bertahap untuk hidup dan mencapai kebebasan duniawi. Ya, singkatnya sih puasa sampai meninggal. Nah, ritual ini bisa bantu seseorang yang ingin meninggal untuk mencapai keadaan yang tenang dan juga damai. Dan menurut kitab suci Jain, orang yang melakukan ritual santara ini hanya orang-orang yang sudah mencapai usia tua atau menderita penyakit sehingga mereka ini merasa kematian itu udah ada di depan mata. Atau orang-orang yang memang punya niat untuk menghapus karma buruknya yang pernah dilakukan di dunia. Wow. Ini ada juga teori menarik tentang bedak bayi yang disampaikan sama salah satu netizen bernama Arianto di platform Quora. Arianto berpendapat kalau keluarga ini meninggal karena racun yang bukan digolongkan ke dalam racun, tapi bisa terurai dengan sendirinya. Nah, di TKP polisi memang menemukan adanya banyak bedak bayi. Bedak bayi ini memiliki komposisi kimia yang mana bisa menyerap air dan kelembapan dengan baik. Sebenarnya, mineral, Mg, dan Si ini bisa dilacak, diidentifikasi, dan dikonfirmasi sama pihak forensik dengan mudah. Tapi ada juga bedak bayi yang menggunakan bahan dari pati jagung. Kalau produk bedak bayi versi lama dinilai kurang aman buat kesehatan, makanya dipakai yang lebih bersahabat dengan pakai bahan baku alami. Terus hubungannya apa? Nah, racun tikus generasi baru merupakan racun tikus yang aman karena memang tidak benar-benar beracun. Racun tikus saat ini pakai bahan dari corn gluten yang bisa menyerap air di saluran pencernaan, lalu mengembang memenuhi rongga usus dan makin lama makin menyerap air yang mengakibatkan rasa kenyang sekaligus dehidrasi pada saat yang sama. Nah, ada benang merahnya nih antara racun tikus dan juga bedak bayi generasi baru, yaitu ada kesamaan bahan dasar pembuatannya. Sebelumnya, dari hasil TKP, para mayat ini dinyatakan berada dalam kondisi dehidrasi. Nah, Arianto percaya kalau misalnya para korban ini meninggal akibat meminum sejenis racun yang bisa menyebabkan dehidrasi ketimbang meninggal karena nggak minum dan tidak makan sama sekali. Kalau misalkan beneran gara-gara racun tapi kenapa nggak ada residu racun yang tersisa? Nah, balik lagi nih. Kalau memang bedak bayi yang dimakan model lama dengan banyaknya bahan kimia, pasti residu Mg dan juga Si ini bisa diidentifikasi dan dikonfirmasi. Tapi kalau yang dipakai bunuh diri adalah bedak bayi generasi terbaru, maka kemungkinan nggak akan ada jejak yang tersisa. Sedikit insight nih, perut manusia lebih tepatnya usus ya, merupakan dunia bagi 100.000 triliun mikroba yang berasal dari 200 hingga 8.000 spesies yang berbeda. Mulai dari bakteri, yeast, virus, hingga ya bisa aja nih protozoa. Nah, setelah si korban meninggal, para mikroba usus ini nggak ikut mati, tapi justru mereka terus berkembang dan memakan apa saja yang tersisa. Kalau memang benar yang dimakan ini adalah bedak bayi kategori bio dan bukan bahan kimia, maka residu dari bedak tersebut bisa saja dimakan sama si mikroba usus. Akibatnya, ia nggak akan ada jejak yang tersisa. Sebenarnya ini cukup make sense sih. Apa jangan-jangan penyebab satu keluarga ini tewas ini karena masalah ekonomi juga? Ya, bisa aja enggak sih ya, karena mereka kan sempat mau pinjam uang tuh ke tukang jamu. Mereka juga jual mobil pribadi satu-satunya. Ditambah nggak ada bahan makanan satupun yang ditemukan. Tapi mereka juga mau pindah rumah ya. Dan kalau misalnya mereka pindah rumah, berarti dapat aset 3,8 M gitu. Menarik sih ya. Oke, sampai video ini dibuat, polisi belum bisa memastikan motif dan penyebab kematian dari satu keluarga di Kalideres ini. Apakah kalian percaya dengan spekulasi, teori, dan konspirasi yang ada mengenai kematian yang menimpa satu keluarga di Kalideres ini? Atau kalian punya pendapat sendiri mengenai penyebab kematian mereka?
Boleh share pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian sudah berkomentar, mudah-mudahan ini bisa membantu ya kalau misalnya bermanfaat. Yang jelas kita doakan saja semoga ada titik cerah yang ditemukan sama pihak kepolisian dari kasus ini mengenai penyebab kematian satu keluarga di Kalideres ini. Oke, untuk nextnya kita bahas apa lagi? Kalau misalnya kalian pengen gue bahas mengenai misteri lainnya, boleh ketik saran kalian di kolom komentar juga. Dan gue juga tetap setia menunggu cerita-cerita menarik dari kalian di email kita di fadipotret@gmail.com. Nanti kalau misalnya ada cerita yang menarik mungkin akan kita bacain dan kita akan tayangin di episode Unseen berikutnya. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga nyalain loncengnya. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat kalian ataupun bisa membuka pikiran kalian bahwa bedak bayi itu dipakai di muka bukan diminum. Berikut ini adalah fakta dan kejanggalan yang ditemukan di TKP. Gak usah ketawa. Mas, polisi yang melakukan olah TKP enggak ya?